Oke, assalamualaikum. Kali ini kita lanjutkan penggunaan AYAK request menggunakan Axios. Tapi kali ini kita coba ngambil API-nya itu dari API yang kita buat sendiri. Jadi hari ini kita coba membuat API menggunakan database localhost yang kita punya. Nah, asumsikan saya atau kalian punya tabel di phpMyAdmin ya, misalkan diasumsikan saya punya tabel namanya lampu di dalam database IoT vokasi. Tabel lampu ini datanya isinya ini, kemudian dari data di phpMyAdmin ini saya buatkan API menggunakan PHP sehingga data yang di sini dirubah menjadi berformat JSON. Nah, ini adalah API hasil dari generate data dari tabel lampu. Nah, kita generate menjadi seperti ini ya. Alamatnya alamat alamat localhost, alamat lokal IoT vokasi, nama foldernya IoT punya saya. Terus nama filenya adalah API. Nah, nanti kita buka isinya API di PHP itu apa. Jadi intinya dari data yang di sini kemudian kita buatkan API sehingga menjadi format JSON seperti ini. Kemudian dari alamat ini kita panggil menggunakan Vue.js persis seperti contoh sebelumnya. Terus sebelumnya kita nembak ke alamat server API fake ya, alamat server API palsu. Nah, kali ini kita ganti dengan alamat API kita sendiri, sehingga data yang ada di sini tampilkan ke bagian ini. Oke, gimana cara buatnya? Coba perhatikan ketika ada perubahan data misalkan. Oke, saya akan coba jika kita ubah datanya, misalkan ya lampu. Oke, oh sorry. Kita coba kita ubah datanya langsung, misalkan lampu 1 menjadi lampu A. Nah, otomatis di sini langsung berubah. Lampu B saya ubah. Nah, di sini berupa lampu B seperti itu. Nah, gimana cara bikinnya? Oke, kita ambil dulu filenya, kita bikin API-nya dulu. Kita coba buka API-nya ini, filenya di sini. Bentar. Nah, jadi ini filenya untuk API, untuk membuat API PHP native ya ini ya. Di file config isinya seperti ini ya, koneksi ke database ya. Kalau punya kalian mungkin di sini usernya root, passwordnya kosong mungkin ya. Terus ini nama database-nya IoT vokasi. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini nama database-nya IoT vokasi, nama tabelnya lampu. Oke, kita lihat ya config-nya seperti ini. Nah, kemudian kita buat untuk file API-nya, kita lakukan query select, tampilkan semua data dari tabel lampu ya, dari tabel lampu ini. Isinya ini kan. Setelah diambil, kemudian kita keluarkan isinya ya. Kemudian kita bentuk dalam bentuk array, kemudian kita encode menggunakan JSON encode. Kita menggunakan JSON encode, kita encode menggunakan JSON encode seperti ini.
hingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kalau kita running jadinya seperti ini. Jadi gampang ya, ini PHP biasa, kayak kita query dengan menggunakan query PHP biasa ini. Seperti itu. Ini nanti kalian ubah sendiri sesuai dengan database kalian, tabel kalian. Oke, sampai di sini API sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, kita tinggal panggil di script yang kemarin. Nah, kita tinggal ubah di bagian update-nya, Axios Gate-nya kita arahkan ke alamat API kita, ya, localhost/iotivokasi/API. Ini kan alamat ini ya, alamat ini. Nah, sama, kita arahkan ke situ. Oke, kemudian jangan lupa yang diubah. Nah, di bagian ini respon data result ambil dari mana? Result ini ambil dari ini ya, karena kita tadi memberikan nama result. Nah, ini hasil dari ini result ini. Result ini kalian bisa ubah sendiri dengan yang lain. Oke, jadi hasil dari pemanggilan API kita masukkan ke variabel motor. Nah, isinya variabel motor apa? Masih sama kayak kemarin, yaitu array kosong. Nah, kemudian di sini langsung saja ditampilkan ke halaman web. Kita panggil pakai directive kemarin ya, data binding, kita panggil motor gitu. Nah, untuk yang bagian ini kalian ubah sendiri. Untuk bagian yang sisi ini ya, yang sisi ini kan saya hapus ini, karena perlu menyesuaikan dengan datanya perlu diubah disesuaikan dengan kasus kalian. Nah, ini saya langsung tampilkan di sini coba. Oke. Nah, kalau kita running, pasti hasilnya masih akan error. Masih error ya. Kalau kita lihat di developer tools konsolnya, nah itu ada errornya apa? Kita lihat. Nah, ini errornya karena course-nya ya, control access, control allow origin. Nah, ini masalah course, ini masalah yang umum dijumpai kalau kita menggunakan API. Nah, ini kenapa terjadi? Kalian bisa baca di sini ya, kenapa course itu sering terjadi error course kalau kita pakai API. Intinya adalah course ini untuk fitur pengamanan ya, yang diincludekan di browser Chrome. Di browser Chrome itu dia ada fitur course. Nah, course ini adalah untuk mengamankan akses API. Jadi kalau ada orang akses API di luar dari server kita atau di luar dari IP yang kita izinkan, dia akan ngeblok sehingga API ini nggak bisa diakses gitu. Jadi harus, kalau dalam kasus ini kan database-nya, API-nya sama aplikasinya ini kan ada di dalam satu server yang sama ya, harusnya kan gitu. Nah, kalau kita upload di server beneran, ini nggak akan terjadi error karena semuanya diakses dari satu server. Nah, karena kita menggunakan localhost ya, kalau di localhost ini dianggap beda server gitu ya, sehingga di reject sama fitur course-nya ini. Jadi intinya kalau kita aplikasi kita ini tadi kita upload ke server itu nggak akan ada masalah, karena kita pakai localhost ini menjadi masalah, sehingga perlu mengakali ya, kita bisa akali biar dianggap ini jadi satu server yang sama sehingga tidak ditolak. Kita bisa menginstal ekstensinya dari Chrome. Nah, coba dicari di Chrome extension ya, allow course. Nah, ini diinstal. Nah, nanti akan ada di sini ya. Nah, ini coba kalau udah terinstall seperti ini, kita aktifkan. Nah, sehingga sudah tidak terjadi error ya, datanya
So seperti itu. Nah, ini kita tinggal ubah-ubah aja data kita yang ada di database, misalnya on-nya jadi off. Nah, itu berubah. Oke, sampai sini silahkan dicoba buat tabel sendiri, buat database sendiri, buat tabel sendiri, sesuaikan dengan kasus toko online kalian yang ada di sini tadi. Nah, sesuaikan tabel kolomnya apa aja, kemudian buatlah API-nya menjadi seperti inilah ya, tapi isinya ini sesuai dengan data kalian. Akan dicoba sampai berhasil. Oke, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.